Hai guys, balik lagi bersama kita di channel Sisteller. Kali ini kita akan membahas seorang perawat yang membunuh 31 pasiennya. Kira-kira apa motif yang dimiliki si perawat ini sampai tega membunuh pasien-pasiennya itu? Namanya adalah Jane Toppan. Jane Toppan lahir di tahun 1850-an di Boston, Amerika Serikat. Jane Toppan memiliki nama asli Honora Kelly atau yang biasa dipanggil Nora. Ayahnya bernama Peter dan ibunya bernama Bridget. Kedua orang tua Nora ini merupakan imigran asal Irlandia yang menetap di Amerika Serikat. Saat Nora masih kecil, ibunya meninggal karena penyakit TBC. Jadi ayah Nora harus merawat Nora dan kedua kakaknya sendirian. Tapi karena perilaku ayahnya yang kasar, jadinya tuh Nora sama kakaknya, Deli, dimasukkan ke panti asuhan di Boston Female Asylum. 2 tahun kemudian, Nora yang saat itu berusia 8 tahun keluar dari panti asuhan dan bekerja menjadi pelayan kontrak di rumah janda kaya yang bernama Anne Toppan. Nah, pada saat itu, Anne Toppan mengubah nama Nora menjadi Jane Toppan. Di salah satu sumber itu mengatakan kalau si Jane Toppan ini sebenarnya mengalami perbudakan oleh keluarga Anne Toppan. Terus kebencian dari Jane Toppan ini semakin bertambah ketika teman-temannya sama keluarga yang mengadopsinya itu lebih menyukai si Elizabeth. Elizabeth ini anak dari Anne Toppan. Tahun 1870, si Anne Toppan meninggal. Kemudian, si Jane Toppan ini masih melanjutkan bekerja sebagai pelayan untuk saudara tirinya, si Elizabeth. Sampai tahun 1885. Habis itu, Jane Toppan itu masuk ke sekolah keperawatan di Cambridge Hospital di Boston. Nah, semenjak saat itu, si Jane Toppan itu udah nggak serumah lagi sama si Elizabeth. Sebenarnya tuh Jane Toppan dikenal sebagai pribadi yang ceria sama banyak bicara oleh teman-temannya. Jadi tuh teman-temannya manggil Jane Toppan ini sebagai Jolly Jane. Tapi Jane Toppan ini lebih seneng dipanggil si Jenny. Di balik sifatnya yang ceria dan disukai banyak pasiennya, ternyata Jane memiliki kelainan hasrat seksual yang aneh, di mana dia akan sangat ketika dia melihat pasiennya sedang sekarat. Dia menyadari keanehannya saat dia melakukan sebuah eksperimen gila dengan memberikan obat berdosis yang sangat tinggi ke salah satu pasiennya hingga pasien itu meninggal. Ironisnya, Jane malah menikmati pemandangan saat pasien sedang sekarat. Hasrat pun terpuaskan ketika melihat pemandangan yang mengerikan itu. Ceritanya, di pertengahan usia 20-an, Jane Toppan pergi meninggalkan keluarganya dan menjadi seorang perawat di rumah sakit Cambridge. Kisahnya bermula saat dia melakukan sebuah eksperimen ke pasiennya. Dia menguji berbagai tingkat morfin dan narkotika lainnya, dan dia menyamarkan perilaku menyimpannya tersebut. Uji coba ini menyebabkan kematian pasien. Gak sampai situ aja, Jane Toppan mulai memberikan strychnine atau racun tikus daripada morfin. Saat itu Jane Toppan mulai merasakan kepuasan tersendiri untuk membunuh pasien dengan cara diracun. Jadi, Jane Toppan tuh akan naik ke tempat tidur pasien, terus tidur di sebelah pasien. Nah, habis itu dia ngasih racun itu ke pasien, terus menciumi wajahnya. Beberapa pasien meninggal di tangan Jane Toppan. Tapi Jane Toppan itu bilang kalau pasiennya tuh meninggal karena overdosis obat, bukan karena dirinya. Terus dari hasil pemeriksaan rumah sakit juga nunjukin kalau nggak ada tanda-tanda yang pasti bahwa si Jane ini adalah pembunuh pasien-pasiennya. Pihak rumah sakit ini curiga kenapa banyak pasien yang ditangani oleh Jane Toppan ini meninggal karena overdosis obat. Tapi karena pasien lain yang menyukai kinerja Jane, menyukai kepribadian Jane yang ramah, akhirnya Jane ini dipindahkan
ke Massachusetts General Hospital. Nah, di Massachusetts General Hospital ini, Jane itu kerjanya dinilai bagus dan dia bahkan dipromosikan dalam waktu yang singkat. Meskipun Jane kinerjanya dinilai bagus, tapi itu dia semakin menggila. Dia mulai mencampurkan obat keras sama obat pasiennya itu dan menyebabkan pasiennya itu meninggal secara tiba-tiba. Tapi lagi-lagi gak ada seorang pun yang curiga sama si Jane. Akhirnya Jane ini semakin ketagihan untuk melakukan hal yang sama ke pasien-pasien lainnya. Di tahun 1890, Jane ini dipecat, bukan karena tuduhan kasus pembunuhan yang dilakukan, tapi karena tuduhan pencurian barang berharga milik seorang pasien. Kemudian, Jane ini keluar dari Massachusetts General Hospital tanpa lisensi perawat. Setelah itu, Jane bekerja sebagai perawat pribadi sebelum dia kembali ke Cambridge Hospital untuk mendapatkan lisensi. Nah, pas di Cambridge Hospital, upaya untuk meracuni pasien-pasiennya itu masih berlanjut. Hingga suatu saat, ada seorang dokter yang mendapati seorang pasien itu meninggal di tangan Jane. Tapi lagi-lagi, hal itu dianggap sebagai kelalaian, bukan karena pembunuhan. Karena kasus itu, Jane gagal mendapatkan lisensi. Setelah itu, Jane bekerja sebagai perawat freelance di salah satu rumah sakit. Jane ini juga membunuh Mira sama Elizabeth yang udah menganggap si Jane ini sebagai saudaranya sendiri. Selain membunuh Elizabeth dan sejumlah pasien lain, si Jane juga membunuh beberapa lansia. Kecurigaan terhadap Jane muncul setelah tragedi The Unfortunate Davis Family, yang mana hampir semua keluarga Davis itu meninggal karena Jane. Tragedi The Unfortunate Davis Family. Suatu saat, si jantopan ini membunuh Mattie. Mattie itu adalah istri dari Alden Davis. Nah, setelah membunuh Mattie, si jantopan ini tinggal bersama keluarga Alden Davis untuk merawat si Davis ini karena sudah lanjut usia. Tapi, beberapa minggu kemudian, si jantopan ini malah membunuh si Davis, saudara perempuan Davis yang bernama Edna, sama kedua anak dari Alden Davis yang bernama Minnie dan Genevieve. Pihak keluarga Alden Davis lainnya masih hidup itu memerintahkan untuk melakukan tes toksikologi ke Minnie, anak bungsunya si Alden Davis. Nah, dari hasil tes toksikologi ini mengatakan bahwa si Minnie ini telah diracun. Terus, pihak berwenang itu memberikan hasil perincian polisi atau track record dari si jantopan ini. Dari situ, pihak kepolisian curiga kalau si Jane ini adalah pembunuh keluarga Davis. Selanjutnya, pada tanggal 29 Oktober 1901, Jane ditangkap atas kasus pembunuhan. Nah, di tahun 1902, Jane mengaku telah melakukan 31 kasus pembunuhan. Dari salah satu korban Jane yang selamat, Amelia Binnie menceritakan kalau si Jane pernah naik ke kasurnya dan sambil tertawa terbahak-bahak. Saat itu, Jane juga membelai dan menciumnya dan sambil mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Sesaat setelah persidangan, William Randolph Hearst dari New York Journal mencetak pengakuan Jane kepada pengacaranya bahwa Jane telah membunuh lebih dari 31 orang. Jane mengaku memiliki gairah seksual terhadap orang yang sedang sekarat yang mendekati kematian. Pada tanggal 23 Juni 1902, Jane akhirnya diputuskan tidak bersalah karena alasan sakit jiwa dan menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa Taunton. Oke guys, itu tadi kisah mengenai Jane Topan atau yang biasa dipanggil Jolly Jane, seorang perawat yang membunuh lebih dari 31 orang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video kita selanjutnya.